Walaupun kita di penjara, kita bisa tulis lagu yang bagus, bisa tulis puisi yang bagus, kita bisa punya skill dan mengembangkan skill-skill yang berguna. Saya ingin sharing satu studi kasus tentang pelayanan kepada orang-orang yang suaminya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ya, untuk itu saya membaca 2 ayat dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3 sebagai teks dasar. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada beberapa orang yang suaminya karena berbagai kesalahan itu dikenakan hukuman seumur hidup. Ya, memang kalau hukuman mati itu kesidian kita 1 kali. Ini bukan kita perbandingkan mana lebih ringan mana lebih berat. Tapi secara psikologi kalau hukuman mati itu 1 kali kita sedih. Kenapa? Karena ya barangkali gerasinya ditolak. Hanya presiden di setiap negara yang bisa memberi gerasi. Tentu setelah melalui beberapa persyaratan. Ya, kalau orang yang curi ayam tidak mungkin minta gerasi. Orang yang gerasi itu hukuman berat. Ya, minta gerasi itu hukuman berat yang hukuman sekian banyak tahun atau ya sangat berat sehingga minta gerasi dari presiden. Setelah memenuhi syarat, kalau dikasih gerasi orang itu bebas. Dan secara ya psikologi memang kalau hukuman mati berat, tapi hanya 1 kali. Kalau hukuman seumur hidup itu panjang sekali. Masalahnya ialah kita dalam status sebagai suami dan istri karena tidak bercerai, tidak berpisah, semata-mata karena ada 1 kasus dia harus jatuhi hukuman seumur hidup. Statusnya tetap suami istri, tapi ini berat sekali, sangat berat. Dan untuk itu kita belajar untuk kuat dalam Tuhan. Alkitab katakan hanya dekat Allah saja kita tenang, pasti tidak tenang. Kita mengalami banyak sekali tantangan kiri dan kanan, luar dan dalam, eksternal internal. Dan kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak akan mendapatkan ketenangan menjalani hari-hari kita. Hal yang kedua adalah jaga diri baik-baik. Kenapa? Gosip akan datang membenci kita setiap hari, setiap saat. Ya, orang akan bicara tentang kita. Dan yang berat ialah anak-anak. Juga berat sekali. Di sekolah barangkali mereka diejek. Teman-teman bermain yang mengatakan, papanya narapidana atau papanya kan di penjara. Kadang-kadang beberapa orang karena tidak kuat mereka harus pindah kota. Pindah kota bukan berarti masalah menjadi ringan apalagi selesai, sama sekali tidak. Tetapi mungkin tekanan secara sosial tidak terlalu berat. Mungkin masalah di sana berat juga, tapi minimal tekanan secara sosial berkurang. Tapi kalau itu yang kita lakukan juga, kita mempertimbangkan berbagai aspek. Tapi ada beberapa orang yang kemudian memilih untuk pindah kota. Toh mereka tidak bisa setiap saat juga ke penjara. Mereka bisa sewaktu-waktu ke LP, tetapi mereka memilih untuk pindah kota. Dan itu juga bisa. Ya, tidak bermaksud meninggalkan suami yang lagi menjalani hukuman seumur hidup di LP. Tapi mereka memilih untuk pindah kota karena meminimalkan atau tekanan sosial karena masyarakat yang barangkali punya sikap yang menghakimi, yang seringkali jauh lebih berat daripada keputusan pengadilan kepada suaminya. Ya, sebenarnya kita tidak berlaku adil pada keluarga seperti ini. Mengapa? Saya kira sudah cukup menderita mereka. Saya kira mereka sudah cukup berat menanggung ini. Dengan di penjara seumur hidup itu berat sekali, sangat berat. Bagi suami pasti berat. Bagi istri berat sekali. Bagi anak-anak berat sekali. Dia harus jaga diri. Mengapa? Karena kalau tidak, tekanan itu begitu berat dan membuat mereka menjadi depresi. Mereka menjadi kelompok yang sangat-sangat ditolak atau tertolak. Bukan hanya oleh masyarakat, tapi mungkin oleh dirinya. Kita bisa mengembangkan penyesalan diri yang tidak pada tempatnya, yaitu kenapa ya saya menikah dengan dia? Coba dulu saya kasih tahu ke dia baik-baik, jangan bisnis itu, atau coba saya udah ingin kasih tahu kepada dia jangan kerja sama ini sama itu. Buktinya sekarang kan malah kita ditempatkan sebagai korban dan masuk penjara seumur hidup, mungkin begitu. Jadi kita menyesali diri dan itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menarik ialah kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan seperti kata Mazmur. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Di luar itu kita akan mengalami banyak tekanan dan bisa depresi. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik karena tekanan bisa besar sekali dari luar dan dalam, buat diri kita, buat anak-anak kita, juga beban buat suami yang terkurung di sana. Dan itu sangat berat. Saya harus mengatakan bahwa beberapa orang
karena tidak kuat mereka berpilih untuk divorce. Ya, dia berpikir, aduh umur saya 35, seumur hidup, aduh masa saya hidup membujang begini, punya suami tapi seperti nggak punya suami, cuma karena ada surat-surat. Tapi kalau hidup begini saya nggak tahan. Akhirnya banyak orang, mungkin 80% dalam penelitian tentang kasus seperti ini, memilih untuk berpisah. Nah, anak-anak Tuhan, kita jangan memilih untuk berpisah. Ini memang salib yang tidak sederhana. Ini beban yang tidak ringan. Ini pergumulan yang tidak simpel. Ini berat, saya katakan ini berat. Sehingga kenapa 80% memilih dalam studi kasus seperti ini berpisah. Kenapa? Karena mereka tidak kuat menjalani kehidupan dengan status sebagai suami istri, tapi secara fungsi tidak ada. Karena dia sendiri harus mendampingi anak-anak dan suaminya di sana. Dan tidak bisa bebas kemana-mana, tidak bisa bekerja dan segala macam karena situasi di penjara seumur hidup. Yang ketiga adalah kita harus mandiri dan bekerja demi diri kita, demi anak-anak. Ya, kita juga harus mandiri bekerja supaya kita bisa membantu anak-anak dalam penghidupan mereka, sekolah mereka dan kebutuhan mereka. Nah, bantu anak-anak untuk bawa kepada Tuhan. Karena kalau anak-anak itu dekat dengan Tuhan, mereka bisa memahami situasi walaupun sulit. Tapi kalau tidak, mereka bisa sangat terluka dan mengalami kepahitan, apalagi diejek. Kalau anak-anak masih kecil dan diejek terus-menerus oleh teman-temannya yang membuli dia karena ya stigma negatif dari ayahnya narapidana atau masuk penjara atau seperti itu tidak baik buat jiwa mereka. Mereka akan sangat terluka. Dan beberapa anak kemudian membalas dengan bukan cuma mencaci tapi bisa menganiaya temannya karena dia marah sekali karena dia dikatakan sebagai anak daripada seorang narapidana. Dan itu seringkali merusak jiwa anak. Nah, bawa anak-anak dekat dengan Tuhan. Kasih tahu kepada anak-anak bahwa ini sesuatu yang bukan kesalahan mereka. Jadi mereka jangan menanggung salib yang seharusnya bukan mereka tanggung. Kadang-kadang anak-anak itu harus menanggung seolah-olah mereka yang bersalah dan mereka harus menanggung. Ini adalah kesalahan orang tua sehingga mereka tidak harus merasa bersalah dengan status papanya yang lagi sedang menjalani penjara seumur hidup. Dan ketika kita membantu anak-anak untuk mereka berpikir positif, mereka bisa menerima diri mereka, termasuk kondisi ayah mereka yang seperti itu, maka ini tidak akan merusak jiwa mereka atau tidak membuat mereka menyimpang. Anak-anak yang kalau tidak dibawa pada Tuhan dan tidak berpikir positif, dan ingat bahwa yang membantu ini hanya seorang ibu, karena ayahnya di sana. Ya, sehingga beban yang kita pikul menjadi ekstra berat. Tekanan yang kita hadapi juga menjadi ekstra berat karena kita sendiri. Kita menjadi seolah single parent, padahal kita bukan single parent karena suami kita masih hidup. Cuma karena di penjara seumur hidup, maka kita berfungsi sebagai single parent. Status kita berumah tangga, ada suami. Tapi kita dalam fungsi sehari-hari adalah single parent karena kehadiran suami kita tidak ada di sana bersama kita untuk menolong anak-anak. Sehingga anak-anak harus dibawa pada Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau tidak, mereka bisa sangat terluka. Kalau tidak, mereka bisa sangat sakit. Beberapa anak menjadi seperti seorang psikopat. Dia sangat benci dan kadang-kadang membawa alat-alat untuk memukul teman siapapun yang kemudian menghina dia, yang kemudian menghina ayahnya, lalu mengatakan kata-kata yang sangat membuli dia. Dan anak-anak itu menjadi pemarah dan mereka akan mengatakan bahwa gara-gara ayah saya harus menanggung ini semua. Dan karena itu tanggung jawab bagi ibu bukan cuma bekerja untuk menghidupi mereka, tapi juga membawa anak-anak itu mengenal Yesus. Bawa mereka supaya mereka beriman pada Yesus. Ajar mereka untuk tahu kebenaran firman Tuhan dan mereka tidak harus memikul salib orang tua karena pemenjaraannya. Tapi mereka harus belajar untuk mengembangkan sikap yang positif sehingga mereka punya masa depan. Sekalipun harus mengalami banyak sekali tekanan, sekalipun mereka harus berjalan dari waktu ke waktu dengan beban berat, baik secara internal tapi juga dari eksternal yang berat karena ejekan dan bulian dari teman-temannya. Dan kalau kita tidak bijaksana sebagai orang tua tunggal dalam hal ini ibu, anak-anak bisa rusak. Bukan cuma ayahnya, anak-anak bisa rusak karena mereka terlalu kecil untuk menanggung beban yang tidak seharusnya mereka pikul. Dan bantu mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka mengenal Yesus sehingga pikiran mereka, hati mereka bisa dipulihkan dari kepahitan, kebencian dan kekecewaan serta kemarahan. Hal yang terakhir adalah ketika kita besuk kepada suami, coba kita diskusi. Suami pun barangkali penjara di LP itu ada banyak sekali kegiatan yang bisa membuat dia mengembangkan skillnya. Kalau dia bisa sekolah dari penjara kok. Status dia memang narapidana, tapi dia punya kebebasan untuk bisa sekolah, ambil S1, bisa ambil S2. Kasih tahu kepada dia bahwa dia bisa tulis novel, tulis buku. Kasih tahu bahwa dia bisa mengembangkan skill tertentu sehingga bisa memproduksi hal-hal yang berguna waktu di penjara. Sehingga dia bisa mengembangkan diri dari satu sisi, tetapi dia juga bisa memberi kontribusi buat pembiayaan istri anak-anaknya. Bayangkan ketika dia bisa menulis novel, dan novel itu bergaya seperti Agatha Christie misalnya, atau dia menulis tema-tema kejahatan.
motif-motif mainstream dari sebuah kejahatan. Jadi setiap novel itu kira-kira barangkali mewakili satu motif kejahatan. Nah kalau dia tulis misalnya 100 novel, mungkin bisa aja dia dapat Nobel. Dan apalagi novel-novelnya itu konsisten, sehingga tema-tema dia menjadi tema-tema motif-motif kriminologi. Mungkin polisi akan perlu novel seperti itu, jaksa perlu, hakim perlu, dan orang-orang yang bergerak di bidang kriminologi perlu novel seperti itu. Kenapa? Karena dalam kejahatan, dalam sebuah tindakan peristiwa kejahatan, yang paling sulit ditemukan adalah mainstreamnya, motifnya. Dan ketika novel itu berisikan tentang motif dari sebuah kejahatan, maka setiap novel menyampaikan sebuah tema atau motif atau mainstream sebuah kejahatan kriminal tertentu, maka saya berpikir bahwa dia barangkali sebagai orang yang terpidana, oke, dia sudah jalani, tapi dia bisa produktif. Pikiran kita tidak terpenjara karena kita di penjara. Tubuh kita bisa dikurung, kaki kita bisa diikat oleh apapun. Kita tinggal di satu tempat di mana kita tidak bisa kemana-mana kecuali tempat itu, dalam hal ini LP. Tapi pikiran kita bebas. Kita bisa membuat rekaman dan menjadi satu motivator buat orang jangan seperti kita. Atau kita bisa menulis banyak buku, kita bisa menulis banyak novel. Dan kalau novel itu bestseller, kita bisa dapat royalti dan itu bisa kasih kepada istri dan anak-anak. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita di penjara maka kita sudah mati. Kita masih hidup. Siapa tahu bisa ada peninjauan kembali dan kemudian kita bisa dapat remisi atau mungkin pembebasan bersyarat atau apa. Karena melihat kita baik, karena melihat bahwa kita produktif, kita membantu pemerintah, kita membantu berbagai tindakan kepolisian, kejaksaan, hakim, kriminolog untuk mengungkap satu bentuk atau motif atau masalah kejahatan lewat misalnya karya-karya kita atau novel-novel kita. Dan itu dimungkinkan, kenapa tidak? Atau menggunakan skill-skill tertentu yang memungkinkan barangkali kalau kita bisa nyanyi, kita bisa tulis lagu di sana. Walaupun kita di penjara, kita bisa tulis lagu yang bagus, bisa tulis puisi yang bagus. Kita bisa punya skill dan mengembangkan skill-skill yang berguna, sehingga kita tidak berarti bahwa di penjara maka kita sudah terkurung, pikiran kita sudah buntu dan kita masih bisa bekerja, kita bisa produktif, kita bisa menghasilkan, kita bisa sekolah lagi, dan hasilnya kita bisa kasih kepada istri dan anak-anak, sehingga anak-anak juga punya kebanggaan. Walaupun papa saya dihukum seumur hidup, tapi papa saya mengasihi kami. Papa saya berkarya di sana. Papa saya bisa mengambil S1, S2, S3. Papa saya bisa mendapat gelar profesor karena menulis banyak sekali buku di bidang dia. Atau papa saya bisa menjadi novelis terkenal, bahkan bisa mendapat hadiah Nobel. Dan ini sesuatu yang bisa dikerjakan. Jadi pemenjaraan itu sesuatu yang menyakitkan, tapi ini bukan berarti di neraka. Kita bisa kemudian mengubah paradigma kita, mindset kita, untuk kita mengelola sesuatu yang berguna bagi hidup kita, bagi istri dan anak kita. Sehingga ketika anak-anak dan istri melihat itu, mereka punya kebanggaan. Satu sisi memang kita bersalah, tapi kita tidak tinggal dalam kesedihan dan depresi lalu kemudian dunia sudah kiamat. Tidak, kita bisa melakukan banyak hal. Tulis lagu, kita menjadi aransemen yang bagus, tulis buku yang bagus, kita S1, S2, S3, kita juga bisa mengembangkan skill tertentu, kita bisa tulis novel, dan banyak hal kita bisa lakukan di sana. Walaupun kita di penjara, kita bisa menjadi orang yang produktif. Dan itu yang bisa kita lakukan. Dan istri bantu untuk berbicara tentang hal ini dan bekerja sama sebagai tim, di mana istri bisa membantu suami misalnya mencari data-data, dimungkinkan untuk menulis berbagai naskah dan segala macam, dan kita bisa memberi sesuatu walaupun itu kita di dalam penjara. Saya berdoa supaya bagi keluarga yang suaminya sedang dipenjara dan seumur hidup, kita bisa lakukan hal-hal yang seperti ini. Tuhan memberkati dan shalom, amin.